Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Nur, NIM 3022020025. Mata kuliah pengantar geologi, Politeknik Negeri Ketapang. Materi batuan metamor. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian batuan metamor. Batuan metamor atau batuan metamorfosisme merupakan batuan yang berasal dari batuan beku maupun batuan sedimen yang mengalami perubahan tekstur dan komposisi mineral akibat adanya tekanan dan perubahan temperatur. Batuan metamor ini sering disebut juga sebagai batuan malihan. Proses metamorfosa membentuk batuan yang sama sekali berbeda dengan batuan asalnya, baik tekstur dan struktur maupun asosiasi mineral. Perubahan tekanan, temperatur, atau struktur keduanya akan mengubah mineral dan hubungan antar butiran atau kristalnya bila batas kestabilannya terlampaui. Selain faktor tekanan dan temperatur, pembentukan batuan metamor juga tergantung pada jenis batuan asalnya. Selanjutnya, proses terbentuknya batuan metamor. Batuan metamor ini bukanlah merupakan jenis batuan yang langsung ada di dunia ini. Untuk berubah menjadi batu metamor diperlukan beberapa proses. Proses terjadinya batuan metamor ini berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya, yakni protolit. Protolit atau batuan asal yang dikenai panas lebih dari 150 derajat Celcius dan juga tekanan yang ekstrim akan mengalami perubahan fisika atau perubahan kimia yang besar. Batuan protolit ini banyak sekali jenisnya. Yang termasuk ke dalam batuan protolit ini adalah batuan beku, batuan sedimen, atau bisa juga batuan metamor lainnya yang usianya lebih tua, seperti batuan gneiss, batu sabak, batu marmer, dan juga batu skis. Jenis-jenis batuan metamor. 1. Batuan metamor kontak. Batuan ini terjadi karena mengalami proses metamorfos yang disebabkan karena adanya suhu tinggi, atau bisa juga terjadi karena ada sebuah aktivitas magma. 2. Batuan metamor dinamon. Kedua adalah jenis batuan metamor dinamo, yang mana ia adalah batuan yang bermetamorfosis karena adanya tekanan dari tenaga endogen. 3. Batuan metamor kontak pneumatolistis. Terakhir, ada batuan metamor kontak pneumatolistis yang mengalami metamorfosa akibat adanya pengaruh gaya yang ada di magma. Tipe-tipe metamorfosa pada batuan metamor. Metamorfosa regional atau dinamotermal. Proses metamorfosa ini terjadi akibat adanya tekanan atau perubahan tekanan dengan temperatur yang terjadi secara bersamaan. Perubahan ini umum terjadi pada jalur erogen, di mana ia meliputi daerah yang cukup luas dengan perubahan yang progresif dari I, P, dan T rendah ke P dan T tinggi. 2. Metamorfosa kataklastik atau kinematik atau dislokasi. Proses ini biasa terjadi pada daerah yang mengalami pergeseran dangkal seperti zona besar, yang mana tekanannya lebih banyak peran ketimbang temperatur. 3. Metamorfosa boreal. Proses metamorfosa ini umum terjadi akibat adanya pembebanan yang terjadi pada perubahan mineralogi dan terjadi di dalam cekungan sedimentasi. 4. Metamorfosa lantai samudra. Terakhir, ada metamorfosa lantai samudra, yang mana ia terjadi akibat adanya pembukaan lantai samudra. Ia terjadi pada bagian punggung tengah samudra atau tepat di mana lempeng tersebut terbentuk. Contoh batuan metamor. 1. Batuan pualam atau batuan marmer. Batuan ini juga sering disebut dengan batuan gamping atau batu kapur. Batu ini mempunyai ciri khusus dengan campuran warna yang berbeda-beda.
Ia juga memiliki pita-pita warna dengan bentuk kristalis yang sedang hingga kasar. Batu ini juga cukup keras dan bisa menjadi sangat mengkilat jika kamu polis secara terus-menerus. 2. Batu sabak. Batu sabak adalah salah satu contoh dari batuan metamorf yang mempunyai ciri warna abu-abu agak kehijau-hijauan. Namun, ada juga batuan sabak yang mempunyai warna hitam, tergantung pada jenisnya. Selain itu, batuan ini juga dapat dibelah menjadi sebuah lempeng yang sangat tipis. Batuan ini juga kerap disebut dengan batuan Ganesh yang mempunyai ciri yaitu berwarna abu-abu. Selain itu, pada batuan ini, sebuah goresan-goresan yang tersusun dari sebuah mineral-mineral. Batuan ini mempunyai penjajaran yang lumayan tipis dengan posisi terlipat atau pada bagian lapisan. Selain itu, ia juga mempunyai bentuk urat yang tebal dan terdiri dari butiran mineral. Batuan ini terbentuk melalui proses ketika batuan sedimen atau batuan beku yang berada pada tempat dengan kedalaman maksimal mengalami tekanan. 4. Batuan sekis. Selanjutnya, ada batuan sekis yang mana ia mempunyai ciri khusus yaitu berwarna hitam, ungu, maupun hijau. Kandung mineral pada batuan ini biasanya tersebut secara terpisah dan menjadi berkas gelombang. Berkas gelombang ini biasanya diperlihatkan oleh kristal yang mengkilat atau kristal garnetra. Dalam proses terbentuknya batu sekis ini mengalami metamorfosa regional. Ini dimaksud ia terbentuk dalam kondisinya derajat metamorfosanya berada pada tingkat 5. Batu kuarsit. Selanjutnya, ada batu kuarsit yang merupakan contoh batu metamorf yang mempunyai ciri khusus yaitu berwarna kekuningan, merah, abu-abu, ataupun coklat. Batu ini bentuknya berlapis-lapis dan biasanya mengandung fosil. Ia juga memiliki tekstur yang lumayan keras dengan butiran sedang. Batuan kuarsit terbentuk oleh metamorfose batuan pasir yang strukturnya tidak sama sekali mengalami perubahan. 6. Batu milonit. Terakhir, ada batu milonit yang jika dilihat dengan teliti, batu ini memiliki butiran yang lebih halus serta bisa dibelah. Untuk warnanya, batu ini memiliki klasifikasi warna seperti biru, hitam, ataupun abu-abu. Dalam proses terbentuknya, batu milonit ini terbentuk dari rekristalisasi dengan sifat yang dinamis. Selain itu, ia juga terbentuk karena mineral pokok yang berpotensi menyebabkan terjadinya penurunan dari segi ukuran pada butiran-butiran batuan tersebut. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.